Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketakwaan akan menuntun setiap muslim mengarungi kehidupan ini dengan cara yang benar tentunya, sesuai fitrahnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagaimana makna daripada takwa itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar, beliau mengatakan bahwa at-taqwa adalah imtithalu bi awamirillah wajtinabu bi nawahihi. Jadi takwa itu adalah melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Jadi kita tidak bisa dikatakan bertakwa atau belum bisa dikatakan bertakwa kalau masih melaksanakan larangan Allah dan meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bertakwa, maka tentu dia tidak akan berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik aturan itu berkaitan dengan dirinya sendiri maupun aturan yang berkaitan dengan orang lain. Sebaliknya, tanpa ketakwaan maka manusia akan memperturutkan hawa nafsunya. Dia tidak akan pernah peduli dengan aturan dari penciptanya, dari pencipta alam semesta ini. Ketika manusia tidak bertakwa, maka dalam dirinya tidak ada kebaikan dan keburukan. Dalam pikirannya tidak ada halal dan haram, tidak ada baik dan buruk. Yang penting kaya, berkuasa, seolah mereka akan hidup selamanya. Maka jangan heran begitu banyak orang yang di dunia ini begitu rakusnya memakan harta manusia orang lain dengan kekuasaan yang dimilikinya, mengambil hak-hak orang lain, berfoya-foya di atas penderitaan orang lain. Bahkan yang menyedihkan, mereka berani mengambil harta orang yang sedang menderita, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang mana harta itu sangat berarti dalam menyambung hidup mereka. Kenapa? Karena tidak ada takwa dalam diri mereka. Mereka tahu takwa, tapi tidak menerapkan itu dalam diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah dampak dari sebuah mekanisme kehidupan yang tidak sesuai dengan ketakwaan, yang tidak sesuai dengan Islam. Sebuah sistem kehidupan sekuler, kehidupan kapitalisme, di mana akan kita temukan begitu banyak terjadi pengambilan, perampasan hak-hak manusia yang lain. Korupsi di mana-mana, dari level bawah sampai level atas, dari pegawai rendah hingga pejabat yang bergaji ratusan juta. Terbukti cara yang dilakukan untuk memberantasnya gagal total. Kenapa? Karena mekanisme kehidupan yang tidak sesuai dengan ketakwaan kepada Allah. Lalu kita harus bagaimana? Tentu ini bukan soal manusia yang tidak punya uang, tapi karena manusia yang tidak memiliki ketakwaan, yang hilang rasa takwa di dalam dirinya. Seharusnya mekanisme kehidupan yang berlaku mengharuskan mereka tidak bertindak seperti itu. Tidak ada menurut mereka ketika takwa itu sudah hilang dari diri mereka, maka menurut mereka tidak ada yang gratis. Semua harus pakai uang. Ujung-ujungnya semua harus dikembalikan dengan cara korupsi, memakan harta manusia yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kerusakan itu terjadi pada mekanisme kehidupannya, maka tentu ini harus kita tinggalkan semua. Yang tidak sesuai dengan konsep ketakwaan, maka kita tinggalkan. Yang tidak sesuai dengan konsep Islam, maka kita tinggalkan. Kita bangun sebuah kehidupan, tata nilai yang datang dari pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah satu-satunya zat yang paling tahu apa yang layak bagi manusia. Karena ketika manusia meninggalkan apa yang menjadi ketentuan sang pencipta,
maka manusia tidak akan pernah memahami mana halal dan haram, mana baik dan buruk, mana terpuji dan tercelah. Kenapa? Karena akal dan sifat manusia terbatas adanya. Mereka tidak mampu menggapai, mencapai hakikat kebenaran atau kebatilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita menengok kepada Islam, kepada mekanisme Islam, maka tidak akan kita temukan politik biaya tinggi. Tidak kita temukan celah bagi kolusi dan upeti dalam pemilihan pejabat misalnya, juga akan tertutup sama sekali. Di dalam Islam hukum tidak bisa diotak-atik, apalagi kemudian ditetapkan sesuka hati oleh penguasa. Kenapa? Karena hukumnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah menyaksikan dan Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada dia. Hukumnya bersumber dari Al-Qur'anul Karim, dari As-Sunnah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabiyyi." Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, di mana ketika kalian memegang teguh kedua perkara itu, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah nabinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan cara Islam itulah maka akan terwujud sebuah penanaman iman dan takwa, khususnya kepada di kalangan para pejabat, di kalangan para pegawai, dan di kalangan rakyat jelata yang lain. Maka dengan Islam itu akan ditanamkan iman dan takwa. Kenapa? Karena aspek ketakwaan ini menjadi standar utama dalam memilih pejabat misalnya. Ketakwaan itu akan mencegah pejabat dan pegawai melakukan kejahatan korupsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal ini, bahwa tidak ada yang meragukan ketakwaan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita menengok kembali sejarah bagaimana seorang sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal, sahabat di awal-awal Islam, beliau ya ketika itu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pejabat, menjadi amil setingkat bupati di Yaman, dan ia sudah dalam perjalanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk memanggil kembali Mu'adz kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, "Tahukah kamu wahai Mu'adz, mengapa aku mengutus orang untuk menyusulmu? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku, karena hal itu adalah gulul atau khianat. Siapa saja yang berkhianat pada hari kiamat, maka ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Karena inilah aku memanggilmu. Maka sekarang pergilah untuk melakukan tugasmu." Hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Tabrani. Jadi Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, ketika kamu menjadi seorang pejabat, jangan kau ambil apa yang bukan hakmu." Kenapa? Karena ketika engkau mengambil itu gulul, ya, itu adalah pengkhianatan. Karena bisa jadi ketika engkau mengambil itu adalah hak orang lain, yang orang lain mungkin itu menjadi sandaran kehidupan mereka, sehingga ketika engkau mengambilnya tanpa hak, mereka akan semakin menderita. Dan ingatlah bahwa itu adalah tindakan yang zalim. Kenapa yang zalim? Ya, karena ketika kezaliman itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya di hari kiamat nanti. Dan kita kenal ada hadis yang menegaskan bahwa di akhirat nanti ada orang-orang yang muflis. Kalau muflis itu beruntung. Ada yang muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Di mana orang-orang yang bangkrut ini Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu orang yang muflis, yang bangkrut itu?" Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah,
Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dinar dan dirham. Maka Nabi mengatakan, oh kalau itu saya tahu. Lalu bagaimana ya Rasulullah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika di hari kiamat nanti dia datang kepada Allah mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia datang bersama puasanya, bersama salatnya, bersama hajinya, bersama zakatnya, bersama amalan-amalannya yang lain. Ketika dia hendak dimasukkan ke dalam surga, maka ada orang lain yang kemudian komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan Engkau masukkan orang ini ke dalam surgamu." Kenapa? Karena orang ini dulu di dunia sudah menzalimi aku. Apakah betul disampaikan orang ini, wahai fulan? Betul ya Allah. Maka orang ini pun kemudian tidak jadi dimasukkan ke dalam surga. Maka seluruh pahala-pahala orang ini diserahkan kepada orang yang komplain tersebut. Pahala zakatnya diserahkan. Lalu ketika dia akan masuk ke dalam surga, ada orang lain lagi yang datang kepada Allah, "Ya Allah, jangan Kau masukkan orang ini ke dalam surgamu, karena dia telah menzalimi aku ketika di dunia." Maka kemudian pahala solatnya pun diberikan kepada orang tersebut. Ketika dia akan masuk ke dalam surga, begitu lagi dan begitu lagi, sampai pahalanya kemudian habis. Pahala solatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, pahala hajinya habis, semua habis. Setelah pahalanya habis, masih ada orang yang datang kepada Allah, "Ya Allah, orang ini telah menzalimiku ketika di dunia." Maka yang tersisa adalah habis pahalanya, tidak ada yang tersisa lagi. Maka dosa orang-orang yang komplain tadi diserahkan kepada orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Islam diatur sistem penggajian yang layak, sehingga tidak ada alasan untuk berlaku korupsi. Dan selain itu ada ketentuan serta batasan yang sederhana dan jelas tentang harta gulul yang khianat tadi, serta penerapan pembuktian terbalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fa huwa gulul." Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian gajinya untuk dia, maka apa yang diambil setelah itu adalah harta gulul. Hadis riwayat Abu Daud. Maka berdasarkan hadis ini, harta yang diperoleh dengan jalan yang selain pendapatan tadi yang telah ditentukan tadi, apapun namanya, apakah hadiah, fee, pungutan, suap dan sebagainya, itu merupakan harta gulul dan dalam Islam hukumnya haram. Hadis ini mengisyaratkan pendapatan seseorang hendaknya diungkap secara transparan, apalagi kalau dia seorang pejabat misalnya, sehingga mudah diawasi. Harta mereka harus dicatat, bukan mengandalkan laporan yang bersangkutan. Dan harta kekayaan seorang pejabat itu harus diaudit. Jika ada pertambahan harta yang tidak wajar, maka yang bersangkutan harus membuktikan hartanya diperoleh secara sah. Maka jika tidak bisa, hartanya yang tidak wajar itu akan disita atau disita sebagian atau seluruhnya dan tentu dimasukkan ke dalam kas negara. Bersamaan dengan itu, Islam memberikan hukuman ta'zir atau sanksi mulai dari yang ringan hingga hukuman mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemberantasan korupsi akan berhasil dalam sistem yang anti korupsi. Itulah Islam, dan itu akan berjalan baik jika dipimpin oleh seorang yang amanah, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin yang baik akan menunjuk dan memilih pejabat dari orang-orang terbaik yang bertakwa serta memiliki kapasitas dan profesionalitas. Dia akan bersikap tegas kepada siapapun, bahkan terhadap orang-orang dekatnya sekalipun. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua bisa mewujudkan seorang pemimpin yang amanah, sebuah kehidupan yang betul-betul sesuai dengan mekanisme ketakwaan tadi.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.